شريك له إن الحمد والنعمة له والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'allifi hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 72. 15, baris ke-15 dari atas. Baris ke-15 dari atas.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa innad dala, sesungguhnya orang yang menunjukkan, alal khairi, kepada kebaikan, kafa'ilihi, seperti pelaku perbuatan baik, seperti yang melakukan kebaikan. Jadi kalau kita berjihad berat, maka jihad berikutnya adalah menunjukkan kepada kebaikan, itu pun termasuk berjihad di jalan Allah. Jadi menunjukkan seseorang kepada perintah Allah, lalu orang tersebut melaksanakan, kita dapat pahala juga, pahala orang yang melaksanakan kebaikan tersebut. Kita menunjukkannya dapat pahala, lalu orang tersebut melaksanakan ibadah kepada Allah, ibadah orang itu, kita dapat pahala lagi, hadirin sekalian. Wa man da'a ilal hudan, barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, kana lahu, maka bagi orang tersebut, minal ajri, pahala, mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti balasan orang yang mengikutinya, layan kusu, tidak mengurangi, min ujurihim syai'un, dari pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau kita nyuruh orang sholat yuk, yang kita ajak mau sholat, maka kita mendapatkan pahala mengajak sholat dan pahala sholatnya orang yang kita ajak. Orang yang kita ajak ternyata banyak, maka pahala sholat orang yang banyak itu juga diberikan kepada kita tanpa mengurangi pahala sholat orang tersebut masing-masing, hadirin sekalian. Jadi pahala menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala kebaikan dari orang tersebut secara sempurna tanpa mengurangi pahala orang tersebut, hadirin sekalian. Jadi tidak ada salahnya kita ngajak orang, mau nggak mau kita beruntung. Jadi orang tersebut tidak mau, kita nggak rugi apa-apa. Orang itu mau, kita dapat balasan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama, sebagaimana keterangan fil hadisis sahihi, di dalam hadis yang sahih, sebagaimana hal itu dijelaskan di dalam hadis yang sahih. Wa ma taufiki, tidaklah petunjuk aku, tidaklah aku mendapat petunjuk, illa kecuali billahi, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini mendapat petunjuk atas izin Allah, atas kehendak Allah. Wa alaihi tawakkaltu, kepada Allah lah aku bertawakal. Wa ilaihi unib, dan kepada Allah lah aku akan kembali. Jadi kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kembali kepada Allah, kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah amal-amal kita waktu di dunia. Oleh karena itu kita hendaklah selalu beramal soleh. Faqad alimtum, sungguh kalian telah mengetahui, ma'asyiral ikhwan, wahai sekalian saudara-saudaraku, rahimakumullah, semoga Allah merahmatimu. Mengetahui apa? Fadlal jihadi, keutamaan jihad, fi sabilillahi, di jalan Allah, wa makanihi, dan kedudukannya, wa makanatihi, dan kedudukannya, minad dini, terhadap agama. Jadi kita sudah mengetahui pada keterangan sebelum-sebelumnya keutamaan jihad, keutamaan kedudukan jihad di sisi Allah di dalam agama kita sangat mulia, sangat agung. Famanistato'a, maka jika kamu mampu, al-jihada, untuk berjihad, wa tamakkana minhu, dan kamu memungkinkan untuk berjihad, fal yujahid, maka berjihadlah, wal yubadir, dan bersegeralah, wa yusmir, bersemangatlah, wala takasul, dan wala yatakasal, dan jangan kamu malas, wala yuqassir, jangan menunda-nunda. Jadi kalau kita termasuk orang yang mampu berjihad, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man lam yastati, dan barang siapa yang tidak mampu, walam yatamakkan, dan barang siapa yang tidak memungkinkan,
fa'alaihi, maka haruslah orang tersebut bihusnin niyati, niat yang ikhlas, niat yang baik, fil jihadi, di dalam jihad, wa kasratid du'ai, dan memperbanyak doa, lil mujahidina, kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah, wa i'anatihim, dan menolong mereka, bima yaqdiru alaihi, terhadap sesuai kemampuan kita. Jadi ketika panggilan jihad itu datang, ada orang yang memenuhi syarat, ada orang yang tidak memenuhi syarat. Misalkan ada pemuda gagah, punya ibu sudah tua, nah sama pemimpin, sama Rasul, itu kamu nggak boleh jihad. Kamu urus ibu kamu, itu jihad kamu. Ada orang yang sudah tua pengen jihad, kamu sudah tua nggak jihad. Jadi jihad itu nggak sembarangan, diseleksi kalau panggilan jihad itu datang, yaitu berperang melawan orang kafir. Nah, orang yang terseleksi jihad itu wajib berjihad. Kalau nggak jihad, dia berdosa hukumnya, hadirin sekalian. Nah, orang yang tidak terseleksi oleh pemimpin harus berjihad, maka hendaklah niatnya husnuzon, niatnya baik sangka. Baik sangka, lalu membantu urusan-urusan lain. Misalkan boleh memberikan senjata, boleh memberikan makanan, dan lain sebagainya sesuai kemampuan, hadirin sekalian. Nah, jadi kita memberikan semampu kita. Wal yashtabil, dan sibukkanlah bimujahadati nafsihi wa hawahu, bersungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsu, fi ta'ati rabbihi, di dalam taat kepada Tuhannya, di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada jihad lagi, kata Rasul, yaitu jihadlah melawan hawa nafsu. Nah, jihad melawan hawa nafsu itu hal yang berat, hadirin sekalian. Kita lagi enak-enak tidur, lalu kita bangun subuh, itu jihad melawan hawa nafsu. Ada yang haram kita tinggalkan, itu jihad melawan hawa nafsu. Ada panggilan sholat, lalu kita sedang santai, kita lalu memilih panggilan sholat, itu jihad melawan hawa nafsu. Jadi kalau kita tidak termasuk orang yang terpilih sebagai mujahid fi sabilillah, berperang di jalan Allah, jadilah jihad melawan hawa nafsu, dan itu pun jihad juga yang besar, hadirin sekalian. Wa maulahu, dan Tuhannya. Jadi jihad melawan hawa nafsu di dalam taat kepada Tuhannya, di dalam taat kepada Allah dan kepada Tuhannya. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya hal itu, jihad melawan hawa nafsu, min aqsamil jihadi, termasuk bagian berjihad juga. Jadi jihad itu banyak tingkatan-tingkatannya. Lalu tingkatan berikutnya adalah jihad melawan hawa nafsu, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-mujahidu, orang yang berjihad adalah man, orang, jahada, yang berjihad, yang melawan hawahu, hawa nafsunya. Jadi orang yang bisa melawan hawa nafsunya itu juga berjihad di jalan Allah. Jadi ada yang haram kita ingin, kita tinggalkan, itu jihad melawan hawa nafsu. Ada perintah Allah, kita berat melaksanakannya, lalu kita melaksanakan perintah Allah tersebut, itu jihad juga melawan hawa nafsu, hadirin sekalian. Jadi hal-hal yang menyenangkan kita, kemudian kita tinggalkan untuk mencari keridhaan Allah, itu adalah jihad melawan hawa nafsu, hadirin sekalian. Wal muhajiru, orang yang berhijrah adalah, muhajir adalah man, adalah orang,